Terlihat, Fuku mau tidak mau mengikhlaskan sapinya untuk diserahkan kepada Yu Jianxi dan membawanya pergi. Lalu di malam harinya, Xiao Yu yang sendirian tiba-tiba diculik oleh seorang wanita gila di desa tersebut. Lalu keesokan harinya, Fuku pergi ke rumah Yu Jianxi untuk mengambil kembali sapinya yang dipinjam. Namun kedatangannya ke sana tidak disambut dengan baik. Bahkan ia pun diusir, karena pada dasarnya Yu Jianxi memang menginginkan sapi miliknya. Fuku yang terus memaksa untuk mengambil sapinya justru dihajar oleh pasukan milik Yu Jianxi hingga ia tidak berdaya. Di waktu bersamaan, Xing Hu dan teman-teman mulai sadar kalau Xiao Yu tidak berada di rumah dan menghilang begitu saja. Mereka pun bergegas untuk mencari. Sedangkan Fuku saat ini disiksa oleh pasukan milik Yu Jianxi dan tidak mau mengembalikan sapinya tersebut. Untung saja Xing Hu datang tepat waktu dan membakar semua pasukan milik Yu Jianxi dengan kekuatan apinya. Hal tersebut membuatnya begitu sangat ketakutan. Yu Jianxi akhirnya mau mengembalikan sapi itu. Fuku begitu sangat senang karena sapi miliknya telah kembali. Karena kebetulan sudah berada di sana, Xing Hu sedikit mulai curiga kalau yang menculik Xiao Yu adalah Yu Jianxi. Tentu saja Yu Jianxi tidak mengaku. Kalau tidak percaya, Xing Hu diperbolehkan untuk menggeledah isi rumahnya. Xing Hu bergegas masuk ke dalam dan mencari Xiao Yu. Namun sayang, setelah ia keliling tidak menemukan apa-apa. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu, Yu Jianxi meminta Fuku untuk membajak sawah miliknya seluas 100 hektar sebagai ganti rugi beras yang telah ia berikan kepada Fuku. Lalu terlihat ia pun mulai membajak sawah demi ganti rugi kepada Yu Jianxi. Namun terlihat jelas sawah tersebut begitu besar yang tak mungkin bisa dikerjakan seorang diri. Sedangkan Xing Hu bersama Jun Fei terus mencari keberadaan Xiao Yu. Dan sesaat Jun Fei teringat pas pertama kali datang ke desa itu. Terdapat wanita gila yang menganggap Xiao Yu sebagai anaknya. Ia pun sadar pasti wanita gila tersebut yang telah menculiknya. Dan diketahui wanita itu merupakan istri milik Yu Jianxi. Sedangkan Fuku saat ini terus membajak sawah hingga malam hari yang membuat ia kehabisan tenaga dan pingsan di tempat. Secara bersamaan, piring giok yang dibawa oleh Xing Hu seketika terbang dengan sendirinya. Mereka yang ingin mengejar bahkan tidak mampu untuk mengikutinya. Ternyata piring giok tersebut mengarah ke Fuku dan memberikan tenaga dalam untuknya yang membuat ia tiba-tiba kembali sehat dan kuat. Ia pun bergegas melanjutkan pekerjaannya. Dalam secepat kilat, sawah 100 hektar itu selesai ia kerjakan sendirian. Sulian yang melihat hal tersebut menjadi sangat takjub. Sesaat ia melihat ada piring giok di sana dan mengambilnya. Mereka berdua pun menemui Xing Hu sambil membawa piring giok dan mengembalikan kepadanya. Lalu keesokan harinya, Jun Fei mencoba mengikuti wanita gila tersebut agar bisa tahu di mana ia menyembunyikan Xiao Yu saat ini. Di waktu bersamaan, Yu Jianxi berada di ruang bawah tanah miliknya, tempat ia menyimpan seluruh emas. Tiba-tiba ia dikejutkan ada seorang anak kecil yang tak lain adalah Xiao Yu.
istri gilanya datang ke sana untuk melindungi Xiao Yu yang dianggap anaknya sendiri. Melihatnya di sana, Yu Jianxi tidak peduli dan lebih mementingkan emas miliknya. Tanpa ia sadari, ternyata Xing Hu bersama Jun Fei berada di rumahnya. Mereka berdua pun berusaha mencari ruangan rahasia di rumah tersebut dan akhirnya menemukan sebuah pintu yang menuju bawah tanah. Xiao Yu berhasil diselamatkan. Xing Hu yang kesal langsung mengikat ia bersama istri gilanya di sana. Bahkan emas dan semua bahan makanan milik Yu Jianxi diambil oleh Xing Hu untuk dibagi-bagikan kepada warga desa yang kelaparan. Warga desa menjadi sangat senang karena hidup mereka saat ini tidak lagi kesusahan. Lalu setelah itu, Xing Hu bersama yang lainnya memberikan makanan gratis kepada semua warga. Dan kini, Yu Jianxi tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menjadi gila karena semua hartanya sudah hilang, dibagi-bagikan kepada semua warga. Kemudian diketahui bahwa Fuku adalah reinkarnasi dari Dewa Sapi. Ia yang telah mendapatkan ingatannya kembali sebagai salah satu reinkarnasi 12 Dewa Bintang dipinta untuk masuk ke dalam patung Dewa Sapi yang dipegangnya. Dan nanti akan dibangkitkan kembali apabila ke-12 Dewa Bintang telah berkumpul. Xing Hu dan yang lainnya lalu melanjutkan perjalanan dan segera diteleportasikan oleh piring giok tersebut. Di sisi lain, Ji Yu yang mengetahui Xing Hu berhasil mengumpulkan satu persatu reinkarnasi 12 Dewa Bintang menjadi sangat marah. Ia memanggil 2 iblis pasukannya untuk turun tangan dalam membunuh Xing Hu secepatnya. Di padang pasir yang sangat luas, mereka semua melanjutkan perjalanan bersamaan dengan segerombolan unta. Lalu tibalah mereka di sebuah desa kecil. Di saat itu ada seorang anak kecil yang diculik oleh seseorang. Mereka yang kebetulan melihat itu segera mengejarnya. Beruntung anak kecil tersebut berhasil didapatkan kembali oleh Xing Hu dan Jun Fei. Namun sayang, si penculik berhasil melarikan diri. Saat kembali, ibu dari si anak itu menjelaskan, di desa mereka setiap malam selalu ada penculik dan satu hari sekali seorang anak pasti akan menghilang secara misterius. Semua warga sudah tahu kalau penculiknya adalah seseorang yang bernama Latong. Namun, karena Latong memiliki pasukan yang cukup banyak, warga desa tidak ada yang berani melawan dan setiap malam memilih untuk mengurung diri di rumah supaya anak-anak mereka tidak diculik. Mendengarkan hal tersebut, Xing Hu memutuskan untuk memecahkan misteri itu sebelum melanjutkan perjalanan. Melihat mereka adalah orang baik, ibu tersebut memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya. Su Lian lalu secara diam-diam pergi ke markas milik pria yang bernama Lantong tersebut. Menggunakan kemampuan menghilangnya, ia melihat Latong di sana sedang berbicara dengan anak kecil di dalam sebuah kendi besar. Diketahui bocah di dalam kendi itu ternyata abangnya sendiri. Su Lian merasa aneh. Kenapa bocah itu abangnya Latong? Kalau dilihat dari fisik, Latong terlihat jelas lebih tua darinya. Namun sayang, keberadaannya ketahuan yang menyebabkan ia pun ditangkap. Keesokan harinya, Su Lian bersama Xiao Yu berada di penjara akibat mereka berdua tertangkap tadi malam. Terlihat di sana banyak anak kecil, laki-laki ataupun perempuan yang berada di penjara kayu. Mereka semua menangis dan ketakutan.
Lalu datanglah seekor siluman kera yang membantu Su Lian untuk melepaskan diri. Hal tersebut berhasil dan ia bersama Xiao Yu hampir saja bisa kabur. Namun sayangnya, Latong datang ke sana. Bocah di dalam kendi itu lalu datang ke sana juga, yang ternyata ia adalah pemimpin kelompok tersebut yang bernama Layan. Ia berada di kendi tersebut akibat sebuah penyakit yang mengharuskan ia berendam menggunakan cairan racun agar tetap hidup. Siluman kera yang barusan membantu Su Lian untuk kabur lalu dipukul atas perintah dari Layan. Latong sebenarnya tidak tega dan meminta Layan untuk berhenti. Namun Layan tidak memperdulikan perkataannya. Di malam harinya, Jun Fei mencoba menyelamatkan Su Lian bersama Xiao Yu. Di dalam penjara, siluman kera kembali berusaha untuk menyelamatkan Su Lian dan melepaskan ikatan rantai di tangannya. Hingga mulutnya berdarah sekalipun, siluman kera tersebut tidak patah semangat dan tetap menggigitnya. Sementara itu, Jun Fei sedang bertarung melawan Latong. Lalu tak lama kemudian, Chi Mei datang ke sana dan membuat mereka berdua tidak bisa bergerak. Chi Mei memanfaatkan keadaan dengan memberikan kesempatan kepada Layan kalau ia mau hidup normal, Chi Mei bisa memberikannya. Namun dengan satu syarat, ia harus memberikan jiwanya. Layan tergiur dengan tawarannya tersebut dan bersedia memberikan jiwanya. Alhasil, ia pun berubah menjadi iblis yang dipenuhi kekuatan jahat. Jun Fei segera membawa Latong untuk pergi dari sana, sambil meminta para warga untuk meninggalkan desa tersebut. Namun sayang, warga justru melawan, dan mereka pun satu persatu tewas di tempat. Dalam kondisi terdesak, Jun Fei meminta Latong untuk melepaskan anak-anak yang telah ia penjara. Singkatnya, anak-anak yang dipenjara telah berhasil dibebaskan dan segera dibawa pergi agar selamat. Lalu kemudian, Xing Hu datang ke sana dan melawan iblis tersebut dengan kekuatan apinya. Namun kali ini, lawan mereka cukup tangguh. Karena dibakar sekalipun, iblis itu tetap tidak mati. Akhirnya, Xing Hu membawa iblis itu ke tengah lapangan, menjauhi rumah warga agar tidak terbakar. Mereka pun bertarung di sana, dan kali ini Xing Hu benar-benar kewalahan, dan ia pun beberapa kali diserang hingga terluka parah. Iblis itu pun hendak membunuh Xiao Yu. Latong bergegas menghampiri abangnya yang kini menjadi iblis dan memohon untuk berhenti. Dengan sangat terpaksa, Latong menusuk abangnya sendiri agar mati, supaya semuanya ini bisa dihentikan. Namun siapa sangka, iblis itu terluka, juga membuat Latong ikut terluka. Yang ternyata di saat dulu, Latong bersama Layan merupakan adik-beradik kembar. Namun Layan memiliki penyakit.
Latong merasa iba melihat abangnya seperti itu, lalu memohon kepada batu kristal apapun ia akan lakukan agar Layan tetap hidup. Batu kristal itu pun mengabulkan keinginannya. Maka dari itu, Layan diharuskan untuk tetap berada di dalam kendi dan dimasukkan cairan beracun supaya tetap hidup. Kembali ke masa sekarang. Setelah mendengarkan semua pengorbanan Latong, Layan menjadi sadar mengenai apa yang telah ia lakukan. Namun semuanya terlambat, mereka berdua yang sudah sekarat sama-sama meninggal di sana. Lalu sesaat, piring giok menghampiri mereka berdua, dan terlihat Latong dihidupkan kembali yang ternyata ia merupakan reinkarnasi dari salah satu 12 dewa bintang, yaitu Dewa Kera. Ia pun akhirnya mendapatkan ingatannya kembali. Lalu keesokan harinya, Latong dipinta untuk masuk ke dalam patung Dewa Kera yang ia pegang dan akan dibangkitkan kembali apabila ke-12 dewa bintang telah berkumpul. Latong bersedia melakukannya dan ia pun masuk ke dalam patung tersebut. Singkatnya, mereka berdua pun kembali memegang piring giok itu dan diteleportasikan dari sana untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, mereka semua dibawa ke sebuah tempat. Karena melihat ada sebuah rumah, mereka pun singgah sebentar. Namun anehnya di sini, terdapat lukisan wajah mereka di tembok. Hal tersebut membuat mereka bingung siapa yang menggambarnya, karena mereka belum pernah ke tempat itu. Ditambah lagi, pemilik rumah tidak berada di tempat. Di malam harinya, Xinghu seperti mendengarkan seseorang meminta tolong. Ia pun terus mencari sumber suara tersebut, diikuti oleh Junfei dari belakang. Saat berhasil ketemu, Xinghu sangat terkejut kalau wanita yang meminta tolong itu wajahnya sangat mirip seperti Yan-er, kekasihnya yang telah meninggal. Ia pun langsung memeluknya. Wanita di sana menjawab kalau ia bukan Yan-er, namanya adalah Lingji. Mendengarkan hal tersebut, Xinghu langsung sadar dan meminta maaf. Lingji mengaku sehabis diculik oleh para bandit dan ia berhasil meloloskan diri. Ia juga lupa ingatan. Xinghu segera membawanya kembali dan meminta Sulian untuk mengobatinya. Namun kebetulan di rumah mereka kedatangan 4 orang bandit abal-abal yang memiliki mental penakut, yang hanya berpura-pura sangar saja untuk mencuri harta benda. Lalu sesaat, Lingji seperti mengendalikan pikiran para bandit itu untuk menyerang. Xinghu segera melawan dan membuat mereka pingsan di tempat. Setelah para bandit itu sadar, mereka kebingungan kenapa bisa pingsan seperti itu. Junfei menyuruhnya untuk pergi dan tak usah kembali. Ia juga memberikan sedikit uang karena kasihan melihat mereka. Kemudian, Sulian mencoba mengecek kesehatan Lingji. Ia berkata Lingji baik-baik saja dan tidak memiliki penyakit apapun. Namun di sana, Lingji terus mengatakan kalau ia sedang sakit dan lupa ingatan. Xinghu memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu. Hingga keesokan harinya, para bandit itu datang kembali dan memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih dan permintaan maaf atas kejadian tadi malam. Mereka pun makan bersama, dan sesaat Sulian menyadari Xinghu memberikan perhatian lebih kepada Lingji, wanita yang baru saja mereka kenal. Hal tersebut membuatnya sedikit cemburu. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Para bandit menyuruh mereka ke arah utara, karena di sana terdapat kerajaan cermin. Saat hendak pergi, Junfei kembali lagi, dan ia bertanya kepada para bandit apakah benar mereka telah menculik Lingji. Para bandit bersumpah kalau mereka tidak menculiknya. Dari sini, ia mulai curiga tentang identitas Lingji sebenarnya.
Sesampainya di kota kerajaan cermin, Lingji dengan sengaja mengendalikan seekor kuda agar menuju ke arahnya, karena ia tahu Junfei hendak menceritakan kebohongan ia kalau para bandit tidak menculiknya. Junfei yang belum sempat berbicara, seketika perhatian Xinghu teralihkan dan segera untuk menyelamatkan Lingji beserta Sulian di sana. Lingji pura-pura terjatuh. Sulian yang ingin membantunya dibuat tidak bisa bergerak. Beruntungnya, kuda tersebut berhasil dihentikan oleh pemiliknya sendiri. Wanita itu bernama Xinghe. Ia meminta maaf atas kejadian itu. Sebagai ganti rugi, ia akan membawa mereka menggunakan kereta kuda miliknya menuju kerajaan cermin supaya bisa bertemu dengan ratu mereka. Saat di perjalanan hendak menemui sang ratu, Xinghe memberikan hadiah kepada Junfei karena ternyata ia menyukainya sejak pertama kali bertemu. Junfei yang mendengarkan hal tersebut menjadi tersipu malu dan besar kepala. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan kereta kuda dan akhirnya tiba di gerbang masuk istana kerajaan cermin. Mereka pun dibawa masuk untuk diperkenalkan dengan ratu mereka yang bernama Xingli. Xingli memiliki tubuh yang sangat lemah, maka dari itu ia jarang keluar untuk berjalan-jalan. Mendengarkan hal tersebut, Junfei bersama Sulian mengajukan diri untuk memeriksa kesehatannya. Hitung-hitung ucapan terima kasih karena sudah menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik. Setelah diperiksa, Xingli tidak memiliki penyakit apa-apa. Sulian hanya meminta sang ratu untuk beristirahat yang cukup. Melihat mereka orang baik, Xingli meminta pasukannya untuk memberikan mereka tempat tinggal yang layak. Namun sebelum pergi, Junfei dipinta untuk tetap berada di sana. Ternyata Xingli mengajaknya untuk bermain catur, dan ia juga tertarik atas kehebatan Junfei dalam ilmu pengobatan. Tentu saja Junfei dengan senang hati menemaninya bermain catur. Setelah bermain cukup lama, Junfei terus menang dan tidak pernah kalah. Lalu sesaat, Xingli memberikan ia sebuah gambar. Alangkah terkejutnya ia saat melihat gambar tersebut ada dirinya sedang bermain catur bersama Xingli. Dan hebatnya lagi, urutan buah catur itu sama persis dengan apa yang ada di dalam gambar itu. Di tempat lain, Sulian terus memperhatikan Xinghu yang berduaan dengan Lingji. Xiao Yu tiba-tiba memiliki ide dan ia pun menolak Sulian ke sungai supaya ditolong oleh Xinghu. Namun siapa sangka, Lingji dengan sengaja menceburkan dirinya juga ke sungai tersebut. Di sini Xinghu harus memutuskan siapa yang harus ia tolong lebih dulu. Akhirnya ia pun memilih Sulian untuk diselamatkan. Di sini mereka semua tidak tahu, sungai tersebut sangatlah angker dan terdapat iblis di dalamnya. Alhasil, iblis penunggu sungai itu langsung keluar dan menarik kaki Lingji. Kembali ke Junfei, ia bertanya siapa sang ratu sebenarnya. Xingli mengaku kalau ia memiliki kemampuan meramal masa depan menggunakan lukisan. Ia juga tahu Junfei akan datang ke tempatnya sebagai orang yang akan membantunya kelak. Ia pun lalu membuka cadar di wajahnya. Sontak, Junfei sangat terkejut karena sang ratu memiliki wajah yang sangat cantik. Xinghu yang berhasil menyelamatkan Sulian lalu mulai sadar kalau Lingji telah menghilang.
ia pun kembali ke sungai untuk menolongnya. Akhirnya, Ling Ji berhasil diselamatkan. Su Lian berusaha untuk membuatnya sadar kembali. Namun sayang, kemampuan pengobatannya kali ini gagal. Ia juga tidak tahu kenapa kemampuannya tidak bekerja. Xiao Yu yang mengecek hidungnya menyadari Ling Ji saat ini masih hidup. Xing Hu justru salah sangka dan menuduh Su Lian yang memang tidak berniat menyembuhkan Ling Ji. Sontak, perkataannya tersebut membuat Su Lian sakit hati dan pergi dari sana. Saat kembali ke rumah, Xing Hu mencoba menggunakan piring giok dengan harapan bisa membuat Ling Ji sadar kembali. Namun piring giok tersebut tidak bereaksi sama sekali, yang membuatnya menjadi kesal dan hampir saja menghancurkannya. Untung saja Jun Fei dengan cepat mengambil piring giok tersebut dan berusaha menyadarkan Xing Hu atas apa yang barusan ia lakukan. Mendengarkan Ling Ji terjatuh ke sungai angker, Xing He sangat terkejut dan berkata siapapun yang tercebur ke sungai itu, maka iblis penunggu sungai akan menarik kaki mereka dan jiwanya diambil. Meskipun Ling Ji saat ini masih hidup, namun jiwanya tidak berada di tubuhnya, melainkan sudah diambil oleh iblis penunggu sungai. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan Ling Ji yaitu menggunakan cermin ajaib milik ratu mereka. Namun seumur hidup ia baru sekali melihatnya dan tidak tahu letak keberadaan cermin ajaib itu. Xing Hu segera membawanya keluar untuk menemui sang ratu. Setelah mereka pergi, Su Lian kembali dan mencari keberadaan Xing Hu. Di sana Jun Fei merasa aneh dengan sikap Xing Hu akhir-akhir ini dan ia sempat melihat Xing Hu berteriak memanggil Ling Ji dengan sebutan nama Yan Er. Sontak, Su Lian langsung teringat, Yan Er adalah kekasih milik Xing Hu yang telah meninggal. Mungkin saja Xing Hu menganggap Ling Ji seperti Yan Er, makanya selama ini selalu memberikan perhatian lebih. Mereka pun pergi dan berencana untuk meminta cermin ajaib kepada sang ratu. Namun saat di perjalanan, pasukan datang menghampiri Jun Fei dan memberikan informasi kalau ratu mereka, yaitu Xing Li, mau menikahinya. Sontak, Jun Fei sangat terkejut karena sang ratu mau menikah dengannya. Di waktu bersamaan, Xing Hu berpura-pura menyandera Xing He supaya sang ratu mau meminjamkan cermin ajaib. Xing Li yang bisa meramal masa depan sudah mengetahui tentang akting mereka berdua dan tidak mau meminjamkannya. Karena kesal atas jawaban dari sang ratu, Xing Hu menerobos masuk ke dalam. Namun sayang, di saat ia masuk, ia terkena jebakan yang sudah dipersiapkan oleh sang ratu. Jun Fei lalu memohon kepada Xing Li agar melepaskan temannya, dan ia berjanji akan menikah dengannya. Xing Hu akhirnya dilepaskan, dan Jun Fei memintanya untuk bersabar, karena ia akan mencari cara untuk mencuri cermin ajaib tersebut. Lalu tak lama kemudian, Xing He dibawa masuk ke dalam, dan akan dihukum karena sudah melakukan kesalahan. Hukumannya, ia akan dicambuk 20 kali. Tepat di hadapan Jun Fei, Xing He dipukul berkali-kali. Merasa kasihan melihatnya, ia pun menerima pukulan tersebut sebagai gantinya. Hingga di mana Xing He tak sengaja menampakkan wajah aslinya yang ternyata rusak sebagian. Inilah alasan ia selalu menutupinya dengan rambut, karena malu akan wajahnya itu. Ia pun menjadi seperti orang gila. Sang ratu memerintahkan pasukan untuk segera membawanya pergi. Singkat cerita, pernikahan diselenggarakan. Xing He yang melihat pria yang ia sukai telah menikah membuatnya bersedih dan patah hati. Setelah selesai menikah, suasana menjadi canggung. Xing Li secara perlahan melepaskan bajunya, namun Jun Fei langsung berpura-pura tidur.
Di saat tengah malam, secara diam-diam ia mulai keluar untuk mencari keberadaan cermin ajaib. Barang yang dicari akhirnya berhasil ditemukan. Namun sayang, Xing Li sudah berada di sana. Junfei saat ini lupa kalau Xing Li memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Di sini, Xing Li bercerita, sejak lahir ia sudah memiliki kemampuan seperti itu. Ia menganggapnya sebagai kutukan karena bisa mengetahui masa depan. Dan ketakutannya terjadi, ia pun juga tahu kapan ia akan mati. Oleh sebab itu, Xing Li meminta bantuan Junfei untuk menghilangkan kemampuannya. Junfei bersedia membantunya, namun dengan satu syarat, asalkan ia diperbolehkan meminjam cermin ajaib. 认为自己成功地改变了宿命，我都会梦到同一个预言，一切都按照意识中来。